Selamat hari Minggu, umat yang terkasih. Hari ini kita bersama kembali beribadah secara online. Kami berharap saudara semua dalam keadaan yang sehat. Di Minggu Kristus Raja ini, kita juga menaikkan syukur atas hari ulang tahun gereja kita GKI Banyumas yang ke-36. Marilah kita datang kepada Tuhan, mengagungkan Dia yang menjadi Raja atas hidup kita. Marilah kita memuji serta memuliakan Dia, Sang Raja, dengan bersama-sama menyanyi dari PKJ 2, Mulia-mulia namanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ibadah Minggu Kristus Raja sekaligus ibadah syukur dalam rangka HUT GKI Banyumas yang ke-36 ini kita khususkan dengan meyakini bahwa Tuhan yang menjadikan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita kembali lagi bersama beribadah di rumah kita masing-masing sebagai keluarga. Hal ini dilakukan karena kalau kita melihat belakangan ini, setiap kali mata kita melihat siaran TV atau melihat berbagai informasi di telepon genggam kita, yang kita lihat semuanya berita tentang penyebaran virus COVID-19 yang semakin meningkat, termasuk di Kabupaten Banyumas. Kiranya keadaan ini tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita juga merayakan Hari Kristus Raja sebagai Raja yang berkuasa atas kehidupan kita, sekaligus kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan bagi GKI Banyumas selama 36 tahun ini. Melalui tema kita hari ini,
bukan sekedar raja biasa, kita diajak untuk menyadari bahwa Tuhan adalah raja yang tidak sekedar bersimpati kepada umatnya, tetapi juga ia adalah raja yang mau berempati. Sehingga sebagai umat Tuhan, kita memahami bahwa kita bagian dari gereja Tuhan di tengah dunia. Kita diutus untuk menjadi gereja yang berempati terhadap sesamanya. Saudaraku, apakah sebagai umat yang telah menyaksikan dan mengalami kebaikan Sang Raja, kita telah meneruskannya dengan menjadi domba-domba yang saling mempedulikan dan memperhatikan? Marilah kita merenungkannya secara pribadi di dalam doa. Saya memberi kesempatan kepada saudara untuk berdoa secara pribadi terlebih dahulu. Barulah setelah itu saya akan memimpin kita di dalam doa pengakuan dosa. Kita berdoa. Ya Allah, Raja yang berkuasa penuh atas hidup kami. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu yang berlimpah. Engkau meneduhkan kami yang berada dalam kekalutan. Engkau menyegarkan kami yang sedang merasa kekeringan. Engkau membebaskan kami yang sedang berbeban berat. Namun kami kadangkala enggan dan lupa membagikan segala kebaikan Tuhan pada orang lain. Kami kadangkala lebih mementingkan diri sendiri dan abai terhadap kondisi di sekitar kami. Oleh karena itu ya Bapa, ampunilah kami ya Tuhan, domba-domba-Mu ini yang seringkali gagal meneladani kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon pengampunan Tuhan. Amin. Saudaraku, kebaikannya sebagai Raja yang peduli nyata untuk mengangkat kita, bahkan dari kekelaman hidup sekalipun. Mazmur 23 ayat 4 dan 6 menyaksikan kepada kita, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama menyatakan kasih pengampunan Tuhan dengan saling bersalam damai satu dengan yang lainnya. Salam damai untuk saudara semua. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita bersama-sama menyatukan hati kita, memohon pimpinan Roh Kudus untuk menolong kita memahami kebenaran firman-Nya. Kita satu di dalam doa. Ya Kristus, Raja di dalam kehidupan kami, saat ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami memohon hikmat Tuhan agar kami boleh senantiasa dimampukan untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman-Mu saat ini. Tuhan berkati kami, Tuhan berikan kami pengertian agar kami boleh memahaminya dengan sungguh-sungguh, dan kami juga diberikan hikmat untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan perlengkapi dan Tuhan urapi.
agar ia dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami Bapa, kami siap untuk mendengarkan dan merenungkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku, Injil Tuhan Yesus Kristus kepada kita di pagi hari ini, kita baca bersama dari Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-25, ayat 31 hingga ayat yang ke-46. Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayat yang ke-46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal.
Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus, yang berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya mendengarkan firman Allah, tetapi juga memeliharanya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pagi hari ini kita berbicara tentang bukan sekedar raja biasa. Saya punya sebuah cerita dan seingat saya, kisah ilustrasi ini pernah saya sampaikan dalam khotbah saya beberapa waktu yang lalu. Sudah lama sekali tentunya. Nah, saudaraku, tetapi walaupun saya sudah pernah menceritakannya, tetapi saya ingin mengingatkan kepada kita sebuah kisah ini. Kisah tentang sosok seorang raja dari Jogja, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Saudaraku, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini dikenang sebagai seorang raja yang konon katanya pernah punya sebuah cerita sehingga dia menyebabkan seorang pedagang beras pingsan. Menarik sekali ya. Kisah ini diceritakan oleh S.K. Trimurti. Dia adalah seorang perempuan, istri dari Sayek Timelik, penulis naskah proklamasi kita. Nah, suatu hari dalam bukunya, kisah ini diceritakan oleh dia dalam buku Tahta untuk Rakyat. Trimurti menceritakan bagaimana dirinya mengalami langsung sikap ringan tangan sang sultan Jogja itu. Kejadiannya pada tahun 1946 saat Trimurti dalam perjalanan dari Jalan Malioboro menuju ke Jalan Pakuningrat. Tepatnya daerah ini ada di sebelah utara Tugu, Yogyakarta. Saudaraku, ketika dia melewati jalur itu, dia penasaran ketika dia melihat ada sekerumunan orang yang berdiri di sana. Rupanya ketika dia mendekati, dia melihat seorang ibu sedang pingsan. Menariknya, ketika ditanya kenapa si ibu ini pingsan, ibu ini memberikan sebuah kisah kesaksian yang menarik, yaitu pada awalnya si ibu ini hendak pergi ke pasar Kranggan. Ketika di jalan, tanpa tidak sengaja dia menghentikan sebuah mobil jeep dan dia menumpang ke dalam mobil jeep itu, dan setelah sampai di pasar Kranggan, si ibu ini meminta sang supir mobil itu untuk menurunkan semua barang dagangannya. Nah, lalu ketika semua barang dagangan sudah diturunkan, si ibu ini menyiapkan sejumlah uang untuk membayar jasa si supir tadi. Nah, saudaraku, menarik, ketika si ibu ini membayarkan jasa kepada si supir tadi, si supir ini menolak dengan halus pemberian sang ibu. Tapi si ibu ini merasa dia tersinggung gitu ya. Kemudian dengan emosi, si ibu ini mengatakan, apakah uangnya itu kurang? Namun supir itu segera berlalu. Dia pergi, naik mobilnya, lalu menuju ke arah selatan dari tempat kejadian tersebut. Nah, ketika semuanya sudah terlewat, datanglah seorang polisi menghampiri si ibu ini tadi dan bertanya, Mbak Yu, napa jenengan boten mangertos sinten sopir niku? Ya, maksudnya dia mengatakan bahwa Mbak Yu, apakah kamu tidak mengenal siapa sopir tadi? Lalu ibu ini menjawab, sopir ya sopir, ngapain saya harus berkenalan dengan dia? Saya nggak perlu tahu namanya siapa. Kan memang dia supir, dia harusnya mengantarkan saya. Cuma saya merasa ada sesuatu yang aneh pada diri si supir ini tadi. Lalu sang polisi tadi mengomentari dengan mengatakan, kalau Mbak Yu belum tahu siapa supir itu, nih saya kasih tahu ya, siapa supir yang mengantarkan jenengan tadi.
Beliau adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nah, Bapak Ibu tahu apa yang terjadi kemudian? Mendengar respon tersebut, mendengar jawaban itu, si ibu langsung pingsan. Dia merasa takut. Nah, ini kalau masyarakat Jogja mendengar nama Sri Sultan itu, mereka merasa bahwa itu pemimpin mereka yang luar biasa. Jadi mereka tidak boleh macam-macam. Dan dia merasa bahwa dia sudah berbuat salah kepada Sri Sultan, sehingga dia syok dan pingsan. Saudaraku, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 memang gemar menyetir sendiri kemana-mana. Bahkan dia senang memberi tumpangan dan senang sekali membantu masyarakatnya. Kenapa? Nah, ini sebuah panggilan dirinya yang dia lakukan sebagai seorang Raja Jogja. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 adalah contoh menarik dari seorang raja, sosok seorang raja yang mau membaur dengan masyarakat yang sederhana. Kenapa dia melakukan semuanya itu? Alasannya simpel, saudara. Sri Sultan ingin mengetahui apa sih dan bagaimana sih kehidupan keseharian masyarakatnya. Dia juga ingin membantu masyarakatnya yang membutuhkan pertolongannya. Dan tentu saja kita bisa menduga terhadap sosok raja yang seperti ini, bisa jadi masyarakat mungkin gagal paham, tidak memahami apa yang dilakukan oleh para pemimpinnya. Saudaraku, begitu juga dengan Kristus. Kristus adalah raja, namun ia adalah raja yang menggembalakan. Ia bukanlah raja yang hanya duduk diam di istana, yang megah kemudian menantikan pelayan-pelayan melayani dia dan menantikan uang upeti itu masuk ke dalam kantongnya dan sebagainya. Tetapi Kristus ini adalah raja yang gemar merawat ciptaannya dengan turun melayani. Dia mau memberi, dia mau mengorbankan dirinya bagi ciptaannya. Oleh sebab itu, ketika dia melakukan pemilahan atas kambing dan domba yang ia gembalakan, ia pun memilih mereka yang telah melayani, memberi dan siap mengorbankan diri bagi mereka yang terlupakan dan tersingkir. Bukan mereka yang justru sibuk mendapatkan ketenaran, serta mereka yang hanya mencari keuntungan bagi dirinya atau bagi kelompoknya sendiri. Kalau demikian, apakah salah bila kita melayani Kristus Sang Raja dengan hal-hal yang biasa selama ini kita lakukan? Misalnya, kita merasa sudah cukup melayani Tuhan ketika saya mampu memberikan persembahan rutin. Sudah cukup melayani Tuhan ketika saya mampu memberikan persepuluhan atau persembahan bulanan. Sudah cukup melayani Tuhan hanya ketika saya menjadi seorang pemandu nyanyian jemaat atau menjadi pengurus badan pelayanan. Apakah semuanya itu cukup? Saudaraku, tentu semua yang sudah kita lakukan itu tidak salah. Namun bagi Sang Raja, persembahan itu tidak hanya berupa rangkaian ritual peribadahan di gedung gereja saja. Sang Raja menantikan kita mengerjakan ritus-ritus yang lain dalam kehidupan kita secara nyata.
Misalnya saja ritus kepedulian kita, kemudian juga ritus keadilan yang kita lakukan di sepanjang kehidupan kita. Sebagaimana dinyatakan oleh Tuhan dalam firman-Nya di dalam Matius 25 ayat 35 sampai 36, ini sebuah contoh ritus kepedulian dalam kehidupan nyata. Firman Tuhan katakan apa? Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Saudaraku, saat ini kita memang belum berjumpa muka dengan muka dengan sang raja kita. Namun, ia berkata, saat kita berjumpa dan melakukan sesuatu untuk salah seorang dari saudara kita yang paling hina, maka kita sudah melakukannya untuk Tuhan. Sementara firman Tuhan katakan, saat kamu tidak melakukan apa-apa untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk Tuhan. Saudaraku, dengan demikian, ini berarti panggilan kita saat ini sebagai gereja, ketika kita merayakan dan mensyukuri hari ulang tahun GKI Banyumas yang ke-36, maka panggilan kita yang paling tepat saat ini adalah menjadi gembala-gembala bagi orang-orang di sekitar kita. Menjadi gembala ini bukan hanya tugas pendeta, bukan hanya tugas penatua, tapi tugas semua kita sebagai orang-orang yang sudah merasakan kasih Tuhan. Saudaraku, begitu banyak orang di sekitar kita yang saat ini terdampak karena pandemi COVID-19. Sejauh manakah kita sudah peduli pada kondisi yang terjadi di sekitar kita? Sudah seberapa besar perhatian kita untuk memberikan bantuan kepada mereka? Mungkin ada yang berkata, lawang hidupku sendiri aja lagi susah kok. Lawang aku juga lagi terdampak pandemi kok. Masa aku harus membantu orang lain sih? Saudaraku, bukankah kita juga terus merasakan penggembalaan Allah hingga saat ini? Kalau kita merasakan penggembalaan Allah hingga saat ini, yang saya mau katakan bahwa berarti pertolongan Tuhan itu tidak mengenal waktu. Yang bisa kita lakukan, ya nikmati penggembalaan itu. Supaya apa? Ketika kita merasakan penggembalaan Allah, maka penggembalaan itu akan memberikan kita daya untuk menghadirkan pengharapan serta daya untuk membagikan pengharapan kepada orang-orang di sekitar kita, supaya mereka juga dipulihkan oleh Allah seperti yang sudah kita alami dalam hidup kita. Mungkin mereka merindukan pemulihan Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Mari kita melakukannya. Nah, tentu saja dalam situasi seperti ini, saya katakan wajar saja kalau kita itu bingung dengan gaya penggembalaan Allah kita. Sebab sangat mungkin kita terwarnai
oleh semangat individualisme dalam diri kita. Semangat yang membuat kita merasa harus berjuang sendiri. Kalau ada kesalahan maka saya yang harus menanggung sendiri. Kalau saya sukses juga saya yang berhak menikmati dan merasakannya sendiri. Akhirnya kita bingung ketika Tuhan mengundang kita untuk menanggung sukacita bersama, untuk menanggung kesusahan bersama, untuk berjuang bersama-sama. Jangan-jangan kita juga pingsan melihat pemimpin seperti Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 yang mau membantu rakyatnya. Mungkin kita juga pingsan melihat karya kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita akhiri kebingungan ini. Mari kita melampaui pandemi ini. Mari kita melampaui luka batin kita bersama-sama dengan Kristus Sang Raja yang menggembalakan, serta bersama saudara-saudara yang paling rentan terdampak pandemi. Kita juga menolong mereka di masa-masa seperti ini. Saudaraku, marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang memperbanyak kisah-kisah kepedulian seperti yang sudah dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Kiranya apa yang perlu kita lakukan saat ini membuat orang-orang yang ada di sekitar kita juga tetap bisa menikmati kepedulian yang kita berikan. Jadi mereka tidak pingsan melihat kepedulian yang terjadi, sebab kepedulian yang kita berikan menjadi sebuah kebiasaan yang hidup dan dihidupi bersama. Saudaraku, ingat bahwa Tuhan Allah kita bukan sekedar raja biasa. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun GKI Banyumas yang ke-36. Mari kita bersama-sama menjadi jemaat yang memiliki empati seperti Kristus Sang Raja lewat sikap hidup yang peduli, sebab itulah panggilan kita bersama. Tuhan Yesus Sang Raja Gereja memampukan kita untuk melakukan karyanya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudaraku, marilah kita bersama-sama menyatukan hati kita berdoa secara syafaat. Kita satu di dalam doa. Ya Bapa, kami bersyukur jikalau saat ini kami boleh bersatu hati
berdoa bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kami di Indonesia. Tuhan, Engkau tahu keadaan Indonesia saat ini, di mana penyebaran COVID-19 semakin meningkat. Kami sungguh prihatin dengan situasi yang ada. Oleh karena itu ya Bapa, tolonglah kami, agar kami, setiap kami boleh diberikan kesadaran untuk menjaga protokol kesehatan yang diberlakukan, dan kami bersama-sama boleh senantiasa saling bahu-membahu untuk melihat bahwa situasi yang ada saat ini adalah sebuah situasi yang tidak boleh kami remehkan. Tuhan, tolong dan berkati setiap kebijakan yang diambil, baik oleh pemerintah pusat maupun juga oleh pemerintah daerah. Biarlah di dalam terang kasih Tuhan, kami bersama-sama boleh mengikuti setiap kebijakan dengan baik, dan kedisiplinan yang diberlakukan juga boleh benar-benar diterapkan. Kami juga berdoa untuk pemulihan keadaan perekonomian di dalam kehidupan bangsa dan negara kami, dan juga terlebih Tuhan, segala upaya yang dilakukan oleh pihak tenaga kesehatan juga Tuhan berkati dan tolong. Kami berdoa ya Bapa, biarlah Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan para pemimpin bangsa kami, para tenaga kesehatan baik dokter maupun perawat yang menjadi garda terdepan dalam pandemi ini. Biarlah mereka senantiasa juga ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa bagi situasi di Banyumas. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati agar setiap kami juga boleh tetap dalam kondisi sehat, dan kami semua boleh senantiasa tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga bersatu hati berdoa bagi Gereja Tuhan GKI Banyumas yang pada tanggal 20 November yang lalu tepat berulang tahun di usia yang ke-36. Tuhan berkati GKI Banyumas di dalam karya pelayanan yang dilakukannya, serta Tuhan sertai di dalam menyelesaikan setiap pergumulan-pergumulan yang ada. Kami percaya bahwa Engkaulah Raja gereja ini, maka Engkau sendiri yang akan turut ambil bagian dalam setiap karya yang diperlakukan. Dan juga Tuhan, kami meyakini bahwa di dalam Tuhan, gereja ini boleh Tuhan pakai untuk menjadi berkat baik bagi umat maupun juga bagi masyarakat di sekitarnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi Majelis Jemaat GKI Banyumas, badan pelayanan yang ada, serta setiap elemen-elemen pelayan yang ada dalam kehidupan bergereja di tempat ini. Tuhan menyertai dan memberkati mereka dalam setiap karya yang dilakukan, agar mereka pun juga boleh dengan kesungguhan hati, penuh tanggung jawab, dapat mengerjakan karya pelayanan dengan baik. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam kondisi sakit dan di dalam proses pemulihan mereka. Kami doakan Ibu Siti Nur Fitri yang di dalam proses pemulihannya, Tuhan yang menyertai. Kami berdoa bagi anak kami Luisa yang sudah kembali ke rumahnya, namun saat ini juga masih dalam proses pemulihan. Kami doakan Penatuali Elizabeth yang juga masih dalam pemulihan dari sakit yang ia derita. Kami juga berdoa bagi Ibu Linayanti Lemuel dalam pemulihan pasca operasi yang dijalaninya. Kami juga berdoa bagi Kak Justin yang juga masih dalam proses pemulihan pasca operasi akibat kecelakaan yang terjadi. Kami juga menyerahkan Bapak Johan Tarigan yang terus dengan semangat
mengupayakan segala hal yang baik di dalam pemulihannya. Kami juga berdoa bagi Bapak Thomas yang terbaring dalam kelemahan tubuhnya dan keterbatasan geraknya. Kami juga berdoa bagi Ibu Widya Stuti, Bapak Warti, Ibu Lina Yanti, Ibu Lela, Ibu Siti yang saat ini dalam kelemahan tubuh mereka karena usia yang semakin lanjut. Serta kami doakan saudara-saudara kami yang lain yang tak dapat kami sebutkan satu persatu Tuhan. Namun Engkau tahu keberadaan mereka. Kiranya Tuhan yang akan menopang dan menguatkan serta menghibur saudara-saudara kami ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami sungguh-sungguh berserah penuh kepadamu Bapa. Setiap pergumulan hidup kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Inilah seru doa kami yang jauh dari sempurna Bapa. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan berserah penuh. Amin. Saudara-saudara, dalam segala keadaan Tuhan menyertai dan mengasihi kita. Saat berada dalam kelemahan, Ia meneguhkan. Dalam kekurangan, Ia mencukupkan. Ketika kita terjatuh, Ia merengkuh kita bangkit kembali dan melihat karya kasih-Nya. Sebagai umat yang dikasihinya, pantaslah bila kita mengucap syukur kepadanya. Dan pada saat ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat firman-Nya di dalam Roma 11 ayat yang ke-36 yang berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara dapat mengirimkan atau mentransfer persembahan saudara ke gereja melalui nomor rekening gereja atau dengan menggunakan QRIS. Persembahan juga dapat dikumpulkan di amplop untuk kemudian dibawa ke gereja dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di gedung gereja. Marilah kita memberikan ucapan syukur kepada kita dengan bersama-sama menyanyi dari KJ 288, Mari Puji Raja Surga. Dengan sukacita, marilah kita membawa persembahan yang telah kita kumpulkan ke hadapan Tuhan di dalam doa. Ya Allah, sumber segala berkat, kami mengucap syukur atas berkat yang Engkau berikan kepada kami, baik berkat rohani maupun berkat jasmani. Saat ini kami membawa persembahan
syukur kami. Terimalah ya Bapa, meski tidak sebanding dengan berkat yang Engkau limpahkan kepada kami dan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Raja kekal, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku, Yesus Sang Raja telah menunjukkan teladan yang baik. Saat ini, Sang Raja juga mengutus kita sebagai gerejanya untuk menyebarkan kasih Tuhan lewat kata dan perbuatan kita bagi sesama, sehingga melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa di surga yang kasih setianya abadi menjadi tumpuan harapanmu. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang pengorbanannya menyelamatkan kehidupan menjadi sumber hidupmu. Kiranya Roh Kudus yang memperbaharui segala sesuatu menjadi dasar perubahan hidupmu kini dan selamanya. Amin.